Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Aulia Putri dengan NIM 3333240025 kelompok 3 shift 2. Pada tutorial statistika 2 ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mingguan pada statistika 2 modul 1 tentang estimasi parameter dengan menggunakan bantuan software RStudio dan juga Minitab. Oke, kita langsung baca sebuah kasusnya. Baik, di sini diketahui ada 3 kasus. Kita pertama-tama selesaikan kasus yang nomor 1 dulu, yang dimana seorang supervisor itu ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Oke, jadi di sini diketahui bahwa nilai N itu kurang dari 30, yaitu 20 nih, cuma 20 doang. Terus habis itu nggak ada nilai variansinya. Berarti kita menggunakan distribusi T dengan jenis estimasinya itu bagian rata-rata sampel kecil. Oke, kita langsung aja menggunakan penyelesaiannya dengan bantuan software RStudio terlebih dahulu. Oke, di sini soal 1 kita masukkan nilai yang diketahui dari X bar atau rata-rata sampelnya 35 menit, terus habis itu simpangan baku populasinya atau S-nya itu adalah 4 menit, ukuran sampel atau N-nya 20 pelanggan, dan alpha ini atau tingkat signifikansinya itu 0,01 itu dapat dari 100% dikurangi dengan tingkat kepercayaan yaitu 99%. Berarti hasilnya 1% atau 0,01. Kalau didesimalkan kita enter, maksudnya kita run. Lanjut kita menghitung derajat kebebasannya dengan menggunakan rumus ini, yang dimana rumusnya adalah ukuran sampel atau 20 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 19. Kita masukkan nilai DF nya dan nilai alpha yang dibagi dengan 2, 0,01 dibagi dengan 2, hasilnya 0,005 untuk menghitung nilai T kritisnya. Kan kita menggunakan distribusi T ya, berarti kita pakai nilai T kritis dengan menggunakan rumus ini, sintaks ini, 1 dikurangi dengan 0,005 dan masukkan nilai DF nya itu 19. Kita enter, hasilnya adalah 2,86. Lanjut kita menghitung standar errornya dengan menggunakan rumus ukuran sampel dibagi dengan akar maksudnya simpangan baku populasi yaitu 4 menit dibagi dengan akar ukuran sampel atau akar 20, hasilnya adalah 0,89 sekian. Nah, kita kan diminta untuk menentukan interval kepercayaan 99% itu untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Berarti kita menghitung interval dari batas bawah sampai batas atasnya dengan menggunakan rumus bagian lower bound, yaitu kita menggunakan rumus X bar atau 35 menit itu dikurangi dengan nilai T kritisnya yang dikalikan dengan standar error. Nah, kalau misalkan batas atas atau upper boundnya itu yang tadinya dikurangin, kita tambah untuk batas atas. Nah, kita masukkan nilai rumus ini, maksudnya kita masukkan rumusnya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hasil dari rumus batas atas dan batas bawah, untuk menampilkan nilai interval dari selang kepercayaan 99%, kita masukkan sintaks ini dan didapatkan hasilnya interval dari selang kepercayaan 99% untuk untuk rata-rata waktu pelayanan populasi itu sebesar 32 hingga 38 dengan satuan menit. Oke, selanjutnya kita menggunakan bantuan software Minitab. Oke, pertama kita klik start, habis itu pilih basic statistik dan kita pilih bagian 1 sampel T karena kan ini distribusi T kan. Oke, kita pilih summaries datanya. Habis itu kita masukkan ukuran sampelnya 20 pelanggan, rata-rata sampelnya 35 menit, standar deviasinya 4 menit. Klik opsi untuk memasukkan tingkat kepercayaan sebesar 99%. Kita klik OK dan didapatkan hasil sama halnya kayak dengan nilai RStudio nya tadi 32 menit hingga 38 menit. Oke, itu interval dari waktu populasi. Nah, selanjutnya kita bahas di kasus nomor 2, yang dimana diketahui suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil.
yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Oke, kita pakai RStudio dulu. Untuk kasus nomor 2 ini kita menggunakan estimasi selisih dua proporsi karena punya dua sampel acak, yaitu pengguna motor dan juga mobil. Oke. Di sini kita masukkan nilai N1 dan X1-nya itu bagian variabel motor, dan kita masukkan juga untuk menghitung jumlah proporsi sampel motor, yaitu dengan rumus X1 dibagi dengan N1 atau 210 dibagi dengan 500. Lalu yang di bagian variabel mobil kita masukkan nilai N2 dan X2-nya. Habis itu kita masukkan juga rumus untuk menghitung proporsi sampel mobil dengan membagikan 120 dengan 450. Lalu kita masukkan nilai alfa atau tingkat signifikansinya, yaitu 100% dikurangi dengan tingkat kepercayaannya 95%, yaitu 5% atau 0,05. Kita running. Baik. Selanjutnya kita menghitung selisih proporsi antara proporsi sampel motor dengan proporsi sampel mobil. Oke, selanjutnya kita menghitung standar error dengan rumus akar dari hasil bagian variabel motor yang ditambah dengan variabel mobil. Nah, ini jumlah proporsi dikalikan dengan 1 dikurangi jumlah proporsi motor dibagi dengan ukuran sampel motornya. Lalu ini ditambah dengan jumlah proporsi mobil yang dikalikan dengan 1 dikurangi jumlah proporsi mobil dibagikan dengan jumlah sampel mobil. Habis itu nanti hasil dari kedua yang dijumlah ini nanti diakarkan untuk menghitung standar errornya, dan hasilnya 0,03. Selanjutnya kita menghitung nilai Z kritis. Karena nilai sampelnya atau N itu lebih dari 30, maka kita menggunakan nilai Z dengan memasukkan nilai alfa ini 0,05 ini dibagi dengan 2, hasilnya 0,025. Berarti untuk menghitung nilai Z kritis kita menggunakan sintaks Q6, yang mana 1 dikurangin 0,025, hasilnya 1,95 sekian. Nah, selanjutnya kita kan diminta untuk menghitung interval selisih proporsi antara kedua pengguna motor sama mobil kan. Berarti kita masukkan rumus batas bawah dan batas atasnya dan menggunakan rumus ini, yang dimana pada ini merupakan selisih proporsi, yang mana hasil dari jumlah proporsi mobil yang dikurangi dengan jumlah proporsi pengguna motor dikurangi dengan jumlah proporsi mobil. Ini hasilnya adalah selisih proporsinya. Nanti habis itu kalau misalkan batas bawah itu dikurangi dengan nilai Z kritis yang dikalikan dengan standar error. Tapi kalau misalkan upper boundnya itu nilai selisih proporsi itu ditambah dengan nilai Z kritis yang dikalikan dengan standar errornya. Kita running rumusnya. Habis itu kita cetak hasilnya nih untuk menampilkan hasil interval selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi antara kedua pengguna motor dan mobil. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa interval selisih proporsi antara kedua pengguna itu sebesar 0,09 hingga 0,21 atau 9% hingga 21%. Nah, kita selanjutnya menggunakan penyelesaian pakai software Minitab. Oke, pertama-tama kita klik Start, pilih bagian basic statistik. Habis itu karena ini merupakan estimasi dua proporsi, kita pilih dua proportion. Kita masukkan kita pilih summaries data, dan sampel 1 ini sebagai pengguna motor dan sampel 2 ini sebagai pengguna mobil. Selanjutnya kita masukkan jumlah kejadian yang dimana dari jumlah percobaan itu sebesar 500 pengguna motor yang cuman jumlah kejadian atau yang cuman bayar yang cuman parkir berbayar itu 210 pengguna motor. Nah, kalau misalkan yang di sampel 2 itu dari 450 percobaan sampel pengguna mobil hanya 120 jumlah kejadian yang bayar parkir.
Habis itu kita klik option, kita pilih tingkat kepercayaannya 95%. Oke, kalau misalkan udah, kita klik OK, dan sama hasilnya kayak di bagian RStudio, yang dimana itu jumlah interval jumlah selisih proporsi dari kedua pengguna itu sebesar 9% hingga 21%. Oke, kita lanjut ke kasus yang nomor 3, di mana diketahui bahwa sebanyak 12 karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sebesar 0,35 kg. Diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Nah, ini berarti pakai jenis estimasi variansi dan juga simpangan baku. Oke, kita lanjut ke bagian software RStudio-nya untuk menyelesaikan soal yang nomor 3. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui dari ukuran sampel berasnya itu adalah 12 karung beras. Terus simpangan baku sampelnya itu 0,35 kg. Nah, kita hitung variansi sampelnya. Karena kan ini untuk menghitung estimasi variansi sama simpangan baku. Jadi kita masukkan nilai simpangan baku juga variansinya. Nah, nilai variansi ini didapatkan dari pengkuadratan dari simpangan baku. Jadi 0,35 kita kuadratkan, hasilnya adalah 0,1225. Nah, selanjutnya kita masukkan alfanya 0,05 karena tingkat kepercayaannya sebesar 95% atau 0,95. Lalu nilai derajat kebebasannya yaitu hasil dari ukuran sampel 12 dikurangi dengan 1, hasilnya adalah derajat kebebasannya adalah 11. Nah, nilai derajat kebebasannya itu kita masukkan untuk menghitung nilai chi-square bagian lower and up. Jadi bagian chi-square lower itu kita menggunakan rumus 1 dikurangin alfa yang dibagi dengan 2, yang mana alfa itu kan 0,05, berarti 1 dikurangin 0,025. Kita masukkan juga nilai df nya itu 11. Ini kita menggunakan sintaks ini untuk chi-square lower. Kalau misalkan chi-square upper itu kita akan menggunakan rumus ini 0,025, kita masukkan nilainya. Habis itu kita masukkan juga nilai derajat kebebasannya 11. Oke, kita klik run. Didapatkan chi-square lower-nya itu 21,92 sekian, lalu chi-square upper-nya itu adalah 3,8157 sekian. Nah, selanjutnya kita menghitung interval kepercayaan untuk variansi dengan menggunakan rumus ini, variansi lower sama variansi upper. Jadi variansi bawah itu kita menggunakan rumus ini, ukuran sampel atau 12 dikurangi 1 dikalikan dengan variansi sampelnya, lalu dibagi dengan chi-square lower-nya. Kalau misalkan variansi upper-nya ini dibagi dengan chi-square upper-nya. Ini untuk menghitung interval variansi. Itu rumusnya. Lalu ini rumus untuk menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku dengan menggunakan rumus standar deviasi lower-nya itu kita masukkan akar dari hasil variansi lower. Lalu untuk standar deviasi upper-nya itu kita menggunakan rumus akar dari hasil variansi upper-nya. Kita klik run untuk rumusnya. Lalu untuk mencetak hasilnya itu ada 2, itu untuk bagian variansi sama simpangan baku. Kita klik run. Oke, jadi dapatkan nih bahwa interval 95% untuk variansi itu sebesar 0,06 sekian hingga 0,35 sekian dalam satuan kilogram. Nah, kalau misalkan selang kepercayaan interval selang kepercayaan 95% itu mendapatkan interval 0,247 sekian hingga 0,594 sekian. Ini buat simpangan baku dengan satuan kilogram. Nah, selanjutnya kita menggunakan software Minitab. Oke, kalau misalkan di soal itu diketahui kita diminta untuk mencari estimasi variansi sama standar deviasinya kan. Berarti dalam software Minitab ini kita menggunakan 2 tahap. Jadi tahap pertama kita klik start basic statistik, kita pilih satu variansi.
kita pilih sampel. Nah, ini untuk menghitung sampel variansi terlebih dahulu dengan kita memasukkan ukuran sampelnya itu 12 karung beras dan sampel variansinya itu 0,1225. Nah, itu dapat dari standar deviasi yang dikuadratkan. Simpangan bakunya. Nah, klik option, lalu pilih tingkat kepercayaannya 95%, lalu klik OK. Nah, didapatkan hasilnya itu untuk nilai variansinya, interval variansi dari tingkat kepercayaan 95% yaitu 0,061 hingga 0,353 dalam satuan kilogram. Selanjutnya kita menghitung bagian simpangan baku atau standar deviasinya. Kita klik start, basic statistik, kita pilih satu variansi, habis itu kita pilih sampel variansi. Nah, ukuran sampelnya 12. Tadi kan sampel variansi, sekarang standar deviasi atau simpangan bakunya. Kita masukkan ukuran sampelnya 12 karung beras, terus yang disoalkan diketahui bahwa standar deviasinya itu 0,35. Lalu klik option untuk memasukkan tingkat kepercayaannya 95%, habis itu klik OK. Untuk menampilkan hasilnya dapat disimpulkan bahwa interval dari tingkat kepercayaannya 95% dalam simpangan baku didapatkan interval sebesar 0,248 hingga 0,594 dalam satuan kilogram. Mungkin cukup itu saja hasil dari tugas mingguan yang diselesaikan dengan menggunakan bantuan software Studio dan juga Minitab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.